Melanjutkan film dari Pacific Rim pertama, 10 tahun setelah para Yeager berhasil menutup portal di dalam laut, kini keadaan dunia masih dalam proses pemulihan, di mana Jack yang merupakan anak dari Stalker, dia menjalani kehidupannya sebagai seorang pencuri handal hanya untuk bertahan hidup dan mendapatkan sebuah makanan. Lalu suatu hari, Jack diminta oleh seorang pengepul untuk mencuri teknologi Yeager di tempat pembuangan yang tentunya dijaga ketat karena mereka tahu kalau nilai dari teknologi itu memiliki harga yang sangat tinggi dan bisa menjadikannya kaya raya. Tapi saat mereka sampai di tempat tujuan, orang ini malah berencana untuk mengkhianati Jack karena beberapa waktu ke belakang Jack sudah sering ketahuan mencuri di wilayahnya, sehingga Jack meyakinkannya kalau kali ini dia akan mencuri untuknya. Okay. Let's. Ya, ternyata barang itu tidak ada di sini sehingga Jack pun langsung dihajar. Tapi karena Jack melihat di radar kalau ada seseorang yang sudah mencurinya, dia pun langsung pergi dan menipu para pengepul ini. Jack! Dan karena jalan itu buntu, Jack pun akhirnya berhasil ditemukan oleh mereka, tapi Nice try. We're good. ya, akhirnya Jack melihat orang yang mencuri barang tujuannya sehingga dia pun berusaha untuk mengejarnya, tapi lalu saat pagi ternyata Jack berhasil mengikuti pencuri itu ke tempat persembunyiannya, tapi karena ada kabel yang dirasa aneh, Jack pun langsung mengikutinya dan melihat ini. Ya, ternyata pencuri itu adalah seorang anak perempuan yang sudah membuat Yeager kecil itu, tapi karena di luar terdengar suara mobil dari para polisi, akhirnya anak itu lari ke atas dan mengaktifkan Yeager miliknya. Begitu juga dengan Jack yang kaget kalau di dalam sana hanya ada satu kemudi kendali sehingga You're gonna get us killed. I can get us out. Tapi mereka pun harus dihadang oleh November Ajax yang meminta mereka untuk segera keluar dari Yeager yang tidak terdaftar itu. Namun, This is the Pan-Pacific Defense Corps. Pilots of unregistered Jaeger. That's what they think. Stop. Operation of an unregistered Jaeger. I am hanging on. Seriously? Stop. dan dengan pedenya, anak ini menyatakan kalau dia baru saja mengalahkan November Ajax yang kenyataannya tidak demikian. Sehingga saat Jack melihat sel ion di sana, dia pun meminta anak ini untuk segera naik ke kepala November Ajax dan Power down. ya, karena hal itu bahan bakar Yeager ini jadi tinggal 12% dan terus menurun sehingga mereka berusaha untuk melarikan diri tapi gagal, di mana akhirnya November Ajax pun melakukan ini. Warning. Can reboot systems? About that long.
Setelah itu mereka berdua pun ditangkap dan mulai saling menyalahkan satu sama lain, dan setelah berhenti ternyata kalau anak ini bernama Amara yang sengaja membuat Yeager itu karena dia yakin kalau para kaiju suatu hari nanti akan kembali lagi, tapi tiba-tiba para petugas membawa Jack ke ruangan lain. Hello, Jack. Ya, ternyata kalau Mako ingin menemui adiknya yang selalu saja membuat masalah, dan kali ini Mako menegaskan kalau dia sudah tidak bisa membantu Jack untuk keluar lagi dari penjara, kecuali kalau Jack masuk lagi ke militer dan menjadi pelatih dari para kadet, di mana ternyata Mako pun sudah menyiapkan kendaraan untuk membawa Jack dan Amara. Both of us. Marco! Lalu mereka berdua pun dibawa ke akademi pilot yang berlokasi di Cina, dan Jack memberitahu pada Amara kalau alasan dia direkrut juga karena pihak militer sangat suka dengan kemampuan Amara yang bisa membuat Yeagernya sendiri. That is Valor Omega. Dan di sana Nate sangat kaget kalau mantan partnernya kembali lagi ke militer, sehingga dia pun akan mengantar mereka menuju kamarnya masing-masing. Tapi di sana Amara sangat kagum kalau para Yeager terkenal kini benar-benar ada di depan matanya. Lalu Jules, seorang teknisi Yeager, menyambut mereka karena penasaran bagaimana bisa pihak militer membujuk Jack untuk kembali lagi ke sini. Namun karena Nate cemburu, dia pun langsung memotong pembicaraan mereka. Dan sesampainya di kamar para kadet, Nate memperkenalkan Amara dan Jack pada mereka, dan Nate meminta Victoria untuk membantunya berlatih. Yes, sir. As you were. Yang dimana mereka semua sangat excited karena akan dilatih oleh Jack, anaknya Stalker, tapi tidak dengan Victoria yang tiba-tiba malah sosorongot padanya, sehingga Jinhai membawa Amara dan memberitahunya kalau Victoria sudah 3 kali melakukan tes untuk bisa masuk ke sini, yang artinya dia tidak suka dengan cara Amara diterima. Let's get you squared away. Setelah itu Amara pun melakukan latihan simulasi pertamanya. Ya, karena gagal, Nate pun langsung meragukan kemampuan Amara yang katanya sudah membuat repot November ajak, di mana Jack langsung merespon kalau simulasi ini memang mustahil bagi para kadet karena kaiju itu hampir membunuh para veteran. Namun karena tidak ingin berdebat di depan para kadet, Jack pun langsung mengalah. Yeah. I remember the pitch. Lalu di malam harinya Nate mendatangi Jack yang sedang mencari makan malam untuk memberitahu kalau di mata para kadet mereka berdua adalah panutan, sehingga Nate meminta Jack agar lebih bisa untuk terlihat bekerja sama di depan mereka, yang tentunya Jack pun menyetujuinya. Dan juga Nate memberitahu kalau besok Shaw akan mempresentasikan drone miliknya. Boom. Dan di keesokan harinya saat Shaw disambut oleh Kuan, Newton pun memberitahunya kalau bosnya tidak suka berjabat tangan, sehingga Kuan langsung mengantarnya ke dalam. Sedangkan Mako, dia pun sangat senang melihat adiknya kembali ke sini, di mana Newton juga baru pertama kali melihat anaknya Stalker, dan tiba-tiba Godlime datang ke sana untuk meminta tolong pada Newton. Just for learning sake of moments, I know how busy you are. Yeah. Lalu Godlime menunjukkan kalau dia berencana akan membuat roket pendorong dengan bahan bakar dari darah kaiju, karena dari hasil penelitiannya darah kaiju sangat reaktif terhadap bahan-bahan langka di bumi. Namun Newton menegaskan kalau semua ini tidak penting karena jika drone milik Shaw sudah disetujui maka semua orang akan menggunakan drone tersebut, di mana akhirnya Godlight memberitahu Newton kalau akibat bertukar pikiran dengan otak kaiju, dia masih mendapatkan mimpi buruk sampai saat ini. Dan semua orang pun akhirnya berkumpul untuk melihat presentasi dari Shaw yang meyakinkan mereka kalau drone miliknya akan mengakhiri era susahnya mencari pilot untuk dapat melakukan drift, karena drone ini bisa dioperasikan di mana saja seorang diri, yang tentunya semua orang di sana jadi tersinggung karena sama saja menyuruh para pilot menjadi pekerja kantoran. Sehingga Mako menyusul adiknya yang terlihat kecewa, dan Mako berkata jujur kalau dia juga tidak bisa menolak program drone ini karena setengah dewan sangat mendukungnya, dan juga karena Nate membutuhkan co-pilot baru, Jack pun akan mengisi posisi itu untuk mengendarai Gypsy Avenger dan menjadi pengawal di rapat para dewan besok, yang tentunya Jack pun terpaksa menerima perintah kakaknya.
Lalu keesokan harinya di Sydney, Australia saat rapat dewan akan dimulai, ternyata para warga di sana sangat menolak keras terhadap program drone ini, di mana Gypsy Avenger pun baru tiba di sana dan akan segera mendarat. Roger that, sir. Relax. Tapi karena pikiran mereka terhubung, akhirnya mereka sadar kalau ternyata mereka berdua sama-sama suka dengan Jules dan tidak jauh dari sana, helikopter Mako pun sedang mendekat, begitu juga dengan Shaw yang baru sampai di sana, tapi tiba-tiba... Warning. Ya, Kuan pun memperingatkan pada mereka kalau ada Jaeger ilegal sedang mendekat, sehingga Ned meminta Jaeger itu untuk mematikan mesinnya, tapi... Namun saat Mako menghubungi Jack, gelombang komunikasi mereka pun diganggu olehnya dan kini Jaeger itu mulai menargetkan helikopter Mako dan... Hours up! Oh, shit. Ya, karena kapal Mako tertembak dan akan jatuh, mereka pun langsung menyerang Jaeger itu dan mengejar Mako. Namun saat Jaeger itu melihat bala bantuan datang, dia pun langsung kembali ke lautan. Akhirnya setelah kejadian itu, Mako pun dinyatakan tidak selamat yang membuat Jack sangat sedih, tapi karena terdengar suara di ruangan latihan, Jack pun ke sana untuk melihatnya. Sarah, do something, you stupid. Ya, ternyata itu adalah Amara yang terus gagal dalam latihan penyatuan pikiran dan juga dia ikut berduka atas kematian kakaknya Jack. Namun karena melihat kalau latihan drift di sini masih menggunakan otak buatan yang tidak efektif, akhirnya Jack akan membantu Amara dalam latihan tersebut. Namun karena Amara seperti orang pada umumnya, dia pun malah terjebak di kenangan yang membuat dia takut, di mana saat itu Amara dan keluarganya sedang berlibur di sebuah pantai dan dia melihat ini. Don't hang on to the memory. Dan saat ayahnya menyuruh Amara untuk melompat, tiba-tiba... Ya, karena hal itu Jack langsung menghentikan drift bersamanya, tapi sayangnya Jack diminta untuk segera pergi ke lab. All right, on my way. Di sana, Godlight menemukan pesan yang dikirim Mako sebelum dia jatuh, tapi karena yang terkirim tidak komplit, Godlight pun hanya bisa menemukan lambang ini yang tidak cocok dengan arsip kaiju yang mereka miliki, sehingga Kuan meminta untuk terus memecahkannya agar bisa menemukan petunjuk siapa pilot misterius di dalam Jaeger itu. I wanna know why.
Sedangkan di Shaw Industry, karena Newton terlambat, Shaw pun langsung memberitahunya kalau pihak dewan sudah menyetujui pengerahan drone hanya dalam keadaan darurat saja. Namun karena Newton terlihat tidak antusias karena penyerangan Yeager itu, Shaw pun langsung mengatakan kalau dari penyerangan itu memberikannya peluang karena dalam 48 jam ke depan, pemerintah meminta Shaw untuk meluncurkan semua drone miliknya, sehingga karena belum selesai, akhirnya Newton memaksa semua orang untuk bekerja lebih keras. Lalu saat pulang, Newton menceritakan kejadian yang dia alami hari ini pada pasangannya, yang ternyata saat masuk kamar ternyata otak kaiju itu memang dijadikan pacar olehnya dan Newton selalu melakukan drift dengannya setiap hari. Sedangkan di tempat para kadet, mereka semua sedang bercanda satu sama lain, di mana tiba-tiba Victoria malah menyinggung Amara tentang Yeager sampah buatannya, sehingga karena situasinya memanas mereka pun berkelahi. Ya, untungnya Ned datang ke sana dan dia langsung menceramahi mereka karena jika sudah tergabung dalam program ini, mau tidak mau mereka semua adalah keluarga, dan dia menekankan untuk tidak mempermasalahkan latar belakang orang lain. Dan tiba-tiba Jules datang ke sana untuk memberitahu kalau Gottlieb sudah memecahkan pesan itu. Severnaya Zemlya. It isn't something, it's somewhere. Sehingga mereka semua diberitahu kalau pesan itu merujuk pada sebuah pulau di Laut Siberia yang dulunya adalah tempat pembuatan dari tenaga Yeager. Dan untuk memastikannya langsung, Jack meminta izin untuk membawa Gypsy Avenger pergi ke sana. Namun yang mereka lihat hanyalah fasilitas yang sudah terbengkalai dan tiba-tiba ya, Yeager misterius itu seperti sengaja menghancurkan tempat tersebut agar mereka tidak menemukan petunjuk, sehingga mereka pun langsung menyerangnya. What the hell is that? Akhirnya mereka semua dikejutkan kalau ternyata otak sekunder kaiju sudah dipasang ke dalam Yeager. Namun yang membingungkan, siapa orang yang sudah membantu para kaiju tersebut. Humans did. Sedangkan di depan pangkalan, karena para kadet sangat penasaran dengan bangkai Yeager setengah kaiju itu, akhirnya Amara pun langsung mengajak mereka untuk menyelinap ke dalam sana. Guys, we should not be in here. Dan setelah melihatnya, mereka pun kagum karena otak kaiju itu menyatu dengan semua sistem seperti jaringan otot yang dapat menggerakkan Yeager dengan leluasa. Dan saat Amara memeriksa kabel di sana, tiba-tiba Jinhai terkena tetesan darah kaiju yang membuat mereka pun terpaksa memanggil bantuan. I told you not to yank on them. Go get help. Our soul's screwed. Tapi karena hal itu, akhirnya Jack memberitahu Amara kalau dia sudah dikeluarkan oleh Kuan dari program ini, yang membuatnya pun sadar kalau dia memang tidak pantas berada di sini. Sehingga karena tidak setuju dengan perkataannya, Jack pun menceritakan kalau waktu dulu dia juga pernah dikeluarkan dari program ini karena bertengkar dengan Ned. Lalu untuk membuktikan kalau dia tidak membutuhkannya, Jack masuk ke dalam Yeager dan mengendarinya sendirian. Tapi saat baru 2 langkah, dia pun harus pingsan hingga akhirnya dikeluarkan oleh ayahnya sendiri. Tapi saat Jack akan membuktikan kalau ayahnya salah, dia pun malah keburu meninggal, sehingga Jack meminta Amara untuk tidak mendengarkan pendapat orang yang merendahkan dirinya. Dan sebagai tanda perpisahan, Amara memberitahu kalau kabel di dalam Yeager itu adalah buatan dari Shaw Industry karena ciri khas dari cara menggulungnya tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sehingga Jack meminta Gottlieb untuk menyelinap ke sana secara diam-diam, sedangkan mereka akan melaporkannya pada Kuan.
We'll take what we know to the council in person. Lalu saat Jack akan mengantar Amara, tiba-tiba dua Jaeger kiriman Shaw mengalami malfungsi yang ternyata... Ya, ternyata dua Jaeger itu sudah ditanam otak kaiju sehingga Kwon meminta semua pilot untuk masuk ke dalam Jaeger, sedangkan di kantor Shaw, Godlight berhasil menarik Newton yang sedang panik. Lalu saat Godlight mencoba meyakinkan Newton kalau Shaw sudah memperalatnya dengan kekayaan, sayangnya mereka pun harus tertangkap oleh anak buahnya Shaw. Sedangkan di pangkalan karena para kadet malah turun keluar, Jack pun langsung meminta mereka semua untuk segera kembali karena di sini sangat berbahaya. Really? Now? Sedangkan di kantor Xiao, akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan para penjaga itu, sehingga setelah itu Newton pun langsung mengusir semua operator di ruangan tersebut, dan ternyata Newton malah mengaktifkan semua Jaeger Kaiju untuk membuka portal di seluruh dunia. I'm ending the world. Dan saat Kwon mendapatkan laporan tersebut, tiba-tiba... Lalu karena Newton bertingkah seperti orang aneh di hadapan Godlight, membuatnya pun sadar kalau ternyata Newton masih suka melakukan drift dengan otak kaiju itu, sehingga Newton kini sudah dikendalikan oleh kaiju tersebut. Namun karena Shaw datang ke sana dan tahu kalau semuanya ini adalah ulahnya, akhirnya Newton mengatakan semuanya sehingga... Sedangkan di pangkalan, Ned dan Jack berencana akan nekat masuk ke dalam Jaeger mereka yang sedang ditembaki itu, tapi tiba-tiba Godlight menghubungi mereka dan memberitahu kalau Newton adalah dalang dari semua ini karena otaknya sudah dikendalikan oleh kaiju. Namun karena situasi di luar semakin menggila, Jack pun meminta Godlight untuk segera mematikan drone itu. Feedback loop. Go leave, what the hell is going on? Go leave! Go leave, shut him down or we're gonna die! Shut him down! Yes! Ya, akhirnya seluruh drone yang terinfeksi berhasil dimatikan dan portal di seluruh dunia juga kembali tertutup. Namun masalahnya ada 3 kaiju yang berhasil lolos, ialah 2 level 4 dan yang satunya level 5, sehingga Jack meminta Godlight untuk segera kembali ke sini. Dan juga Jules melaporkan kalau sekarang hanya tinggal Gypsy Avenger saja yang berfungsi, di mana tentunya membuat Jack dan Ned akan kalah jumlah. Tapi karena Amara punya keahlian sebagai engineer, akhirnya dia pun direkrut kembali untuk membantu Jules memperbaiki Jaeger yang ada. Ditambah tiba-tiba banyak sekali kapal yang datang ke sana. Lalu mereka pun menganalisa tujuan dari 3 kaiju itu akan kemana, dan setelah diteliti ternyata kalau mereka akan menuju ke Gunung Fuji yang membuat Godlight memberitahu kalau di sana terdapat banyak sekali material langka. Dan karena ingat dengan penelitiannya tentang darah kaiju, Godlight pun menyimpulkan kalau para kaiju itu akan mengaktifkan cincin api di sekitar lingkar Pasifik untuk menumpahkan miliaran ton racun dan abu di atmosfer, atau bisa dibilang pemusnahan massal. Sehingga agar mereka tepat waktu ke sana, Ned meminta Godlight untuk memasangkan roket pendorong pada Jaeger.
Dan karena pilot di sana hanya tinggal para kadet saja, akhirnya Jack memberikan pidato yang cukup bagus agar mereka semua bisa kuat dalam menjalani misi pertamanya ini, sehingga mereka pun semua bersiap. Let's do this. Saber Athena, go! Guardian Bravo, go. Command. We are go for launch. Ignition! It would work. Sedangkan di Tokyo, semua warga pun berlarian ke tempat evakuasi karena para kaiju itu sudah sampai di sana. Dan Godlight melaporkan kalau semua warga sudah aman di bawah tanah sehingga mereka pun diperbolehkan untuk menyerang. Lalu Gypsy diperingatkan kalau pelindung wajah kaiju itu dapat menyerap serangan dan mengembalikannya, sehingga Jack pun mencoba cara ini. Tapi Newton yang melihat itu, dia pun langsung mengirimkan bala bantuan yang membuat Shaw pun langsung melacak keberadaannya. Hostile 3 kilometers southeast. He went! All right, go, 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 baby, go, baby. All right. Where are they going? Ya, ternyata ketiga kaiju itu melakukan jogres dan melahirkan kaiju yang sangat besar sehingga Jack meminta semua Jaeger untuk menyerangnya bersamaan. Namun Jaeger Guardian tidak mau mendengarkan perintah karena merasa mereka bisa menangani kaiju ini sehingga... Ya, karena hal itu, Guardian melaporkan kalau kopilot mereka tidak selamat, di mana Ned meminta untuk tetap diam di sana, sedangkan Jaeger lain disuruh bersiap untuk menuju ke koordinat yang diberikan. Dan akhirnya tim pusat mengirimkan mereka semua data tentang kaiju itu, di mana ternyata otak sekundernya ada 3 sehingga Jack meminta mereka semua untuk mengikutinya. Follow my leader, stay alive.
Lalu karena terjebak, akhirnya Amara terpaksa keluar dari Jaeger itu karena dipastikan sudah tidak bisa lepas lagi. Ya, karena serangan fatal itu, Ned pun tidak bisa melanjutkan pertempuran dan mereka pun dilempar. Tapi Amara yang tahu tentang itu, dia pun langsung menawarkan diri sebagai co-pilotnya Jack, di mana Ned pun langsung memberikannya izin dan mereka pun bersiap-siap. Definitely not. Namun karena kaiju itu sudah hampir sampai di puncak gunung, akhirnya Jack akan memakai roket pendorong itu untuk menerbangkan Gypsy ke atas atmosfer dan menjatuhkannya pada kaiju tersebut. Tapi karena letak roket itu cukup jauh, tiba-tiba So pun datang membantu mereka. Scrapper! I've located the thruster pod! Dan agar pegangan mereka kuat, Sao yang sudah menambahkan senjata pada Skipper, dia pun langsung mengelas roket itu dan Amar berharap dengan kesempatan ini mereka tidak boleh gagal. I'm stuck! Stay there! It's working! Target locked! Lalu saat target sudah terkunci, Amara pun langsung berpindah ke tempatnya Jack. Tapi sayangnya kapsul pelontar mereka tidak berfungsi sehingga saat mereka sudah pasrah, Skipper yang tersangkut di belakang pun langsung menolong mereka. We have to go! Ya, akhirnya mereka pun berhasil, begitu juga dengan Newton yang sudah ditemukan, sehingga Ned langsung menghubungi Jack dan Amara untuk mengucapkan selamat atas kerja kerasnya yang membuat cerita pun tamat.